Bapak Brigjen TNI Junior Tumilar yang sangat saya hormati dan kagumi, terima kasih sekali Anda telah berkenan meluangkan waktu berharga untuk menjadi narasumber yang kita bahas hari ini, yaitu saya baca seperti yang saya katakan, rakyat adalah ibu kandung TNI. Ya, kata itu terus terang saya petik dari ucapan tokoh nasional, tokoh TNI, Jenderal Besar Panglima Sudirman. Panglima Besar Sudirman yang tidak pernah hilang dari lubuk sanubari saya, sebab kata-kata itu sangat mengharukan, yaitu rakyat adalah ibu kandung TNI. Nah, Bapak Brigjen Junior, mohon Anda kita mulai bahas bagaimana pendapat Anda tentang warisan kearifan Jenderal Besar Panglima TNI yang sangat kita hormati, yaitu Jenderal Sudirman. Bagaimana pendapat Anda tentang ucapan beliau tentang rakyat adalah ibu kandung TNI? Silakan. Iya, pendapat saya itu adalah suatu doktrin atau ajaran. Kalau dikatakan doktrin, berarti itu suatu kebenaran. Itu kami anut, karena itu bagian dari ajaran di kurikulum. Pada saat itu saya akabri bagian darat, tahun 84. Jadi sudah diajarkan dan terus-menerus. Ajaran itu terkristalisasi dalam nilai-nilai yang kita sebut sekarang ada namanya Sumpah Prajurit TNI. Ada namanya Sabta Marga. Ada namanya 8 Wajib TNI. Jadi nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman itu terkristalisasi, diajarkan menjadi satu doktrin pokok bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan dirumuskan terkristalisasi dalam suatu Sumpah Prajurit, Sabta Marga, 8 Wajib TNI. Sampai sekarang kita pegang hal itu. Maka dengan demikian itu benar berkaitan dengan yang dikatakan rakyat adalah ibu kandung dari TNI. Karena dari rakyatlah TNI lahir, muncul dari ibu kandung, yaitu rakyat Indonesia. Jadi pendapat saya, karena ini satu kebenaran dan menjadi satu ajaran, dalam suatu Sumpah Prajurit, Sabta Marga, 8 Wajib TNI, sampai sekarang itu menjadi suatu ajaran pokok atau dasar dan harus diterapkan dalam sikap perilaku, baik tindakan maupun kata-kata. Demikian pendapat saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa doktrin rakyat adalah ibu kandung TNI itu sudah mendarah daging di lahir batin Anda. Iya. Oke. Harus demikian. Yes. Ya. Baik. Nah, sekarang kita pindah dari falsafah menjadi kenyataan kehidupan. Pada kenyataan kehidupan, saya itu kenal Anda, semula saya tidak kenal Anda, itu saya kenal Anda karena Anda menghadapi suatu masalah karena akibat Anda melakukan sesuatu
kemudian Anda sampai dipanggil ke pusat untuk dilakukan pemeriksaan karena dianggap Anda melakukan pelanggaran terhadap peraturan TNI. Nah, bisa Bapak Brigjen Junior ungkapkan apa sebenarnya peristiwa yang menyebabkan Bapak Brigjen Junior sampai menghadapi masalah dipanggil untuk diperiksa. Silakan. Baik, saya sampai diperiksa itu sehubungan dengan tulisan surat saya dengan tulisan tangan kepada Bapak Kapolri. Kalau kita teliti, maka surat saya yang bertanggal 15 September tahun 2021 itu perihal Pak ya, itu pemanggilan Polri terhadap Babinsa dan penahanan rakyat atas nama Bapak Ari Tahiru yang berumur 69 tahun dan buta huruf. Itu perihalnya itu. Dan berklasifikasi surat itu adalah konfidensial atau terbatas. Bukan terbuka. Kalau terbuka, maka saya tidak akan cantumkan namanya konfidensial. Saya cantumkan adalah konfidensial artinya terbatas. Terbatas kepada Bapak Kapolri dan terbatas kepada tembusannya. Dalam hal ini ada 5. 1 Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, Bapak Panglima Kodam 13 Merdeka, dan Bapak pengacaranya Ari Tahiru, Bapak Ari Tahiru, dan Bapak Edwin Lomban. Kemudian yang kelima kepada kepada Ibu Brigita Lasut di Komisi 3 Hukum DPR. Dan isi surat itu tulisan tangan hanya 5 alinea. Alinea pertama atau paragraf pertama dan paragraf 5 itu adalah salam. Nah, di mana berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kebenaran yaitu Allah yang bernama Yehua atau Allah ya ucapannya. Kemudian di paragraf 2 itu saya sampaikan himbauan kepada Bapak Kapolri agar jangan Polri memanggil Babinsa. Nah, yang ketiga itu menginformasikan ada rakyat kecil buta huruf bernama Bapak Ari Tahiru ditahan. Nah, sudah kurang lebih pada saat itu tanggal 15 September kurang lebih setengah bulan lebih ya, hampir 3 minggu. Kemudian yang paragraf 4 itu adalah Babinsa dengan Bapak Edwin Lomban yang tanahnya punya putusan Mahkamah Agung didatangi pasukan Brimob. Nah, itu. Sudah ada putusan Mahkamah Agung. Tapi karena laporannya korporasi, Babinsa dipanggil, laporan korporasi dalam hal ini PT Ciputra Internasional, itu melaporkan kepada Polresta. Nah, jadi laporan korporasi ini ditanggapi oleh Polri bahwa Babinsa pun dipanggil pakai surat tertulis, ada buktinya. Begitu juga Bapak Ari Tahiru itu yang buta huruf itu ditahan, ditangkap gitu. Padahal buta huruf dia. Nah, dia punya tanah dirampas, diduki oleh PT Ciputra. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung. Bapak Edwin Lomban pun dijadikan tersangka, dikejar-kejar. Datang pasukan Brimob, datang masuk ke lokasi yang putusan Mahkamah Agung tanahnya itu. Bahwa itu milik mereka. Itulah kejadiannya, Pak. Maka saya dinyatakan
melanggar dan dipanggil untuk diperiksa di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat pada tanggal 22 sampai 24. Nah, itulah permasalahannya yang saya hadapi pada saat itu. Sampai sekarang, bagaimana permasalahan saya ini, itu belum ada keputusan apakah saya salah atau tidak. Nah, yang punya wewenang ini adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, untuk saya dinyatakan salah atau tidak, bukan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat yang punya wewenang menyatakan saya ini bersalah atau tidak. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan saya. Pertama, itu dihentikan permasalahan ini. Yang kedua, dilanjutkan di peradilan militer. Sampai sekarang belum ada dua macam keputusan itu. Apakah saya lanjut di peradilan militer atau dihentikan permasalahan itu. Yang jelas, saya sedang menunggu hal itu. Nah, itulah yang saya alami permasalahannya. Nah, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Bapak Kapolri? Sampai sekarang tidak ada tanggapan terhadap surat saya. Namun kalau saya melihat mereka, ya mohon maaf, saya bukan menyatakan bahwa institusi Polri itu baik, institusi Polri itu tidak perlu. Itu sangat perlu. Cuma saya ungkapkan itu yang terjadi secara fakta, kebenaran yang saya sampaikan kepada Pusat Polisi Militer, saya sampaikan kepada pimpinan, kepada Kepala Staf Angkatan Darat, itulah yang saya sudah lakukan. Jadi itu Pak kejadiannya. Terima kasih Pak Brigjen, lalu Anda memberi penjelasan secara gamblang, secara jujur, bahkan saya merasakan ada ketulusan di situ. Anda tidak menyembunyikan apapun. Nah, kalau boleh saya menanyakan perasaan Anda, pada waktu Anda menulis surat itu, apakah Anda sudah siap bahwa akibat penulisan surat itu Anda bisa dipanggil dan untuk diperiksa? Silakan. Ya, saya secara manusiawi, Pak. Anggota saya yang bernama, yang berjabatan Babinsa. Babinsa yang berkaitan dengan permasalahan di sana ada 3, Pak. Nah, itu ditakut-takuti oleh oknum Polri, ya. Anda jangan mencampur urusan ini. Nah, tapi rakyat yang punya tanah itu diintimidasi juga. Mereka tidak takut. Karena apa? Karena ada Babinsa. Babinsa saya perintahkan. Dan saya perintahkan juga, ya. Karena saya atasannya dan kemudian jabatan saya kan inspektur Kodam. Artinya mempunyai tugas memeriksa, mengawasi kinerja kegiatan-kegiatan diantaranya para Babinsa itu. Selain perbendaharaan negara. Nah, pada saat saya beritahu, karena memang tugas pokok saya seperti itu. Saya bilang, kamu laksanakan tugas sesuai dengan ajaran-ajaran pokok dasar keprajuritan TNI. Di antaranya 8 wajib TNI. 8. Di antaranya bersikap sopan santun terhadap rakyat. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Yang ke-8, berusaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu nilai-nilai yang diajarkan dan
sekarang menjadi suatu behavior, sikap perilaku yang harus ditunjukkan oleh prajurit TNI. Babinsa itu adalah manusia, dia adalah tentara. Dengan demikian, dia melihat rakyat tanahnya dirampas dengan alasan korporasi mempunyai hak guna bangunan, hak guna usaha. Nah, ini kebetulan hak guna bangunan. Ini mohon maaf, di situ ada putusan Mahkamah Agung. Kenapa tidak ditegakkan? Yang anehnya, pihak korporasi ini melaporkan kepada Polri, Polresta Manado dalam hal ini, ditanggapi dengan segera. Ya rakyat mau kemana? Nah, apakah Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Babinsa diam saja? Yang mempunyai hati nurani, yang diajarkan 8 wajib TNI, harus diam saja? Padahal pemerintah sudah mengeluarkan aturan. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang pengawasan tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di mana tanah-tanah yang ada yang diberikan hak guna bangunan itu wajib lapor koperasi. Apakah itu dilaksanakan? Nah, apakah Babinsa, Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, masa kita mau diam saja rakyat mengalami kesusahan? Apalagi tanahnya dirampas. Apalagi tanah itu tempat dia mencari penghidupan dengan bertani. Ditutup dengan pagar oleh mereka. Sampai sekarang itu. Dan itu sudah dilaporkan ke Polresta, ke Polda. Bahwa itu dirampas. Diduduki. Itu kan tindak pidana. Kenapa tidak mereka tidak ditangkap, diperiksa? Malah balasannya adalah itu kasus perdata. Apa seperti itu hukum kita? Dan apalagi itu adalah masalah sudah ada putusan Mahkamah Agung. Nah itu loh. Dan ini Babinsa itu bagian dari anggota yang melaksanakan tugas kenegaraan berupa pertahanan di darat. Itu ada undang-undangnya, Pak. Nah, saya seorang Brigjen bintang 1, masa saya mau dibodohi lagi oleh mereka? Masa saya sebagai prajurit tidak boleh, misalnya ada rakyat yang melapor. Jadi bagaimana perasaan kita melihat rakyat itu, dia diintimidasi dan dirampas tanahnya. Di mana perasaan kita itu? Nah, padahal tugas kita itu pertahanan, itu mengatur bagaimana apabila ada serangan dari musuh. Bahkan kita antisipasi. Kita ini bernegara, Pak. Tentara ini kan menegakkan kedaulatan. Memajukan kehidupan bangsa kita. Bagaimana caranya? Ya rakyat itu kita urus, Pak. Nah, punya nilai-nilai itu. Masa dia sengsara terus kita tidak mau ini? Nah, dalam pikiran saya, kalau terus terang saja, oke. Babinsa dan saya termasuk itu, kita bukan bertugas untuk menegakkan hukum. Oke, tidak apa-apa. Tetapi ketika terjadi pelanggaran hukum, rakyat melapor pada kita, ini tanah saya ini yang terregister dari nenek moyang. Bagaimana mungkin kita diam saja? Dan itu bukan 1-2 kepala keluarga, kakak. Ada satu kampung saya sejak kecil. Saya mohon maaf, di Manado sejak tahun 75. Dan saya keluar masuk Akabri. Sekarang Akademi Militer, Akabri Darat. Itu tahun 84 saya tinggalkan. Jadi saya tinggal di Manado itu dari tahun 75 sampai 84. Saya sebelumnya lahir dan sampai umur 10,5 tahun
itu di Jakarta. Karena bapak saya meninggal, saya dirawatlah ke Manado saya. Nah, pada tahun 75 sampai tahun 84 itu kampung Winaun masih ada, Pak. Dan sekarang digusur mereka, 147 kakak. Sekarang di mana mereka punya sosial budaya di situ? Hancur, Pak. Digusur. Apa begitu kehidupan berbangsa dan negara? Apalagi saya putra daerah di situ. Saya melihat tidak ada lagi saudara-saudara saya, teman-teman saya di kampung itu. Di situ ada rumah ibadat, ada sosial budayanya. Sosial budaya Minahasa dan sebagainya. Di mana ini keadilan? Itu rasa keadilan sekarang itu sepertinya tidak ada. Hanya kepentingan dari yang disebut korporasi atau oligarki istilahnya. Antara kepentingan ekonomi yang rakus itu dengan kekuasaan. Yang hidup itu manusia, Pak, di situ bukan cuma hewan dan tumbuh-tumbuhan. Punya nilai-nilai sejarah. Itu pelecehan bagi saya. Mohon maaf, Sulawesi Utara itu tidak pernah dijajah Belanda. Minahasa. Karena orang tua-tua kita dulu bermusyawarah, bernegosiasi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dengan Belanda. Itu sejarahnya, Pak. Loh kok sekarang ini kok korporasi melakukan penindasan, intimidasi, rakyat tersungkur. Di mana, Pak? Dan saya tentara. Punya mental kejuangan, keprajuritan. Harus lawan itu. Dan apakah saya akan dicopot? Memangnya kenapa dengan dicopot itu? Jangan sampai kita ngomong doang. Nanti dibilang, tentara. Kamu cuma bilang ngomong saja. Loh, Pak, saya sudah 33 tahun, Pak. Dinas di ketentaraan. Kalau ditambah dengan pendidikan yang 4 tahun, 37 tahun. Saraf ketakutan saya sudah putus itu. Dengan ancaman itu. Maksud saya, kita melihat rakyat yang tanahnya dirampas dan itu ahli waris. Dan kita lihat saudara-saudara kita sudah tidak ada di situ. Apa seperti itu negara kita? Apa prajurit Tentara Nasional Indonesia berdiam diri? Sedangkan kita diwajibkan untuk laksanakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Membantu, membela rakyat. Kalau seandainya itu kasus perdata, ya silakan. Tetapi jangan lupa, kita hidup ini, apalagi kita sebagai kalangan yang berwenang, ketentaraan, wajib itu. Bahkan kalau ada bencana kita bantu. Bukan masalah tanah aja itu udah dibayar atau tidak. Bukan, kita wajib. Kenapa mereka harus digusur-gusur? Cuma untuk kepentingan yang namanya hak guna bangunan. Hak guna bangunan diatur oleh negara. Peraturan pemerintah. Pemerintah kita itu sekarang sudah mengeluarkan aturan. Bahkan Mahkamah Agung sudah keluarkan bahwa itu miliknya si George Lombard. Dan sebagainya. Yang 147 kakak juga. Dan mohon maaf. Tentara Nasional Indonesia khusus Angkatan Darat itu digelar, Pak, sampai Babinsa, Pak. Mulai dari Kodam, Korem, Koramil, dan Babinsa. Babinsa itu kepanjangannya Bintara Pembina Desa, Pak. Dia tugasnya mengumpulkan keterangan, oh penduduknya sekian, rumahnya ini, pohon-pohon ini, pertaniannya ini, pabrik di sini. Dicatat. Nanti kita atur apabila musuh datang di sini, kita atur. Oh, nanti kita lawan dengan sistem senjata yang ada. Sistem senjata yang dilaksanakan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat, itu ada namanya sistem senjata teknologi yang disebut SISTEK.
yaitu dengan pakai misalnya senjata, senapan, pistol, meriam, mortir, dan sebagainya. Itu sistem senjata teknologi, Pak. Nah, sistem senjata sosial, Pak, itu ada namanya disebut pembinaan teritorial dengan metode komunikasi sosial. Itulah tugas yang dilaksanakan oleh para babinsa. Komando teritorial, komando kewilayahan, mulai dari Kodam sampai dengan babinsa. Namanya fungsi tugas pembinaan teritorial. Selain yang namanya pertempuran. Jadi Angkatan Darat, Pak, ada dua, Pak. Matra darat, jadi darat itu dia melaksanakan, Pak, pertempuran dan yang disebut pembinaan teritorial. Kalau di Undang-Undang TNI namanya operasi militer untuk perang dan yang disingkat OMP dan operasi militer selain perang. Nah, gitu. Nah, sekarang itu ada tingkatan yang namanya kemuspidaan. Muspida dengan gubernur, dengan danrem. Kalau yang lain mungkin dengan gubernur, dengan pangdam, kapolda, dan gubernur. Berikutnya, kodim. Mungkin bupati, wali kota, kapolres. Begitu seterusnya. Muspika. Ada namanya camat, polsek, dan kemudian danramil. Bawahnya, babinsa, babin kamtipmas, dan kepala desa atau lurah. Nah, babinsa, dia mencatat. Oh, rakyat itu punya tanahnya terregister. Kalau di Jawa lah, namanya letter C atau girik. Nah, kemudian sekarang kalau namanya orang miskin, rakyat miskin, Pak, rakyat kecil, mana ada di sertifikat hak milik? Nah, ya. Tak mungkin, Pak. Dia cuma ada letter C terdaftar. Tak akan mampu dia. Dia saja makan saja masih dibansoskan kok. Nah, kemudian apakah babinsa, saya yang brigjen, yang mengawasi, memeriksa kinerjanya dari babinsa, apakah berdiam diri kita, Pak? Tidak boleh berdiam diri, kita harus aktif sesuai dengan 8 wajib TNI. Apalagi kita menyangkut sumpah prajurit, Pak. Kita bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Kalau kita tidak laksanakan kewajiban 8 wajib TNI, kewajiban tentara, Pak, itu kita melanggar sumpah. Itu ditanamkan sampai sekarang. Jadi, bagaimana perasaan saya dengan kondisi sosial yang ada? Apalagi punya putusan Mahkamah Agung. Apalagi pemerintahan sekarang sudah mengatur yang namanya peraturan pemerintah tentang nomor 20 tahun 2021 tanggal 2 Februari tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di sana ada evaluasi pemberian hak oleh negara kepada entah badan hukum mana atau perorangan dengan tanah seluas berapa, itu wajib lapor. Dan itu menyangkut AMDAL. Pertanyaan saya, Pak, syarat-syarat AMDAL, karena saya pernah, Pak, sebagai perwira ahli di Kodam 1 di Medan sana, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lingkungan hidup. Yang namanya kita membangun suatu kawasan, itu ada namanya AMDAL. AMDAL persyaratannya untuk pembangunan kawasan itu yang mendapat guna bangunan harus ada sertifikatnya, Pak. Bagaimana mungkin dia bisa lulus AMDAL sementara dia berkonflik dengan masyarakat? Dipertanyakan itu AMDALnya. Dan sekarang pemerintah sangat bagus menyampaikan ada mafia tanah. Nah, sekarang Babinsa ada terkait nggak TNI Angkatan Darat? Ada, Pak, pasti. Karena TNI Angkatan Darat itu dia menyiapkan apabila terjadi ancaman secara nyata,
Kita sudah siap. Di mana nanti musuh masuk. Jadi ada Pak terminologi. Ada singkatan. ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu dilaksanakan oleh Babinsa. Jangan sampai ketika sudah terjadi ancaman, baru kita menata. Tidak mungkin itu. Tentara diajarkan harus lebih siap. Maka Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan di darat untuk menyiapkan terjadinya ancaman secara nyata. Nah, jadi kita menciptakan ruang itu di darat, ya, ruang, alat, dan kondisi kejuangan di daerah itu. Biasanya dengan adanya permasalahan seperti sekarang itu, berarti kita menyiapkan namanya suatu basis pertahanan. Kita semua siap. Apabila terjadi perubahan kondisi sosial, berubah juga kita sistemnya itu. Di lokasi itu. Babinsa yang terdepan untuk menyiapkan keterangan. Nanti dia lapor ke Ramil, lapor ke Dandim. Nanti di Dandim itu ada namanya dia menganalisa potensi pertahanan, potensi wilayah. Tapi jangan dicampur adukan. Oh, ini mencampuri urusan pemerintahan sipil. Tidak. Justru kita ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, di dalam musrenbang itu secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut mulai dari desa atau kelurahan. Jadi TNI berperan dalam hal itu. Termasuk Babinsa itu. Contohnya Pak, siapa yang tahu berapa yang sudah divaksinasi? Bagaimana yang divaksinasi? Itu Babinsa Pak, dia punya keterangan. Karena manusia hidup kan di darat sebagian besar. Babinsa perannya di situ. Cuma orang banyak tidak mengerti. Nah, saya beri pengertian kepada Babinsa, beritahu itu di siapa korporasi itu. Nah, dia membangun kawasan perumahan itu pasti berkaitan dengan pemerintahan. Nah, pemerintahan yang ada di desa itu ada kepala desa atau lurah. Ada Babin Kaptimas dari kepolisian. Ada namanya Babinsa. Lah, ini kok dia melaporkan kepada Polresta. Oknum-oknum juga masuk ke situ. Dibilang, oh ini urusan hukum. Iya, kita urusan hukum. Tapi kita mengingatkan. Di situ ada masyarakat punya tanah yang diduduki, dirampas. Ya, kita tidak campuri urusan itu. Silakan para pengacara yang berurusan itu. Tetapi kita ingatkan, jangan diintimidasi rakyat itu. Rakyat itu punya tanah terdaftar di desa, di kelurahan. Ngapain itu si korporasi? Kenapa dia tidak daftar bahwa ini akan jadi kawasan? Amdalnya mana? Terus dari mana dia dapat itu namanya sertifikat hak guna bangunan? Kok bisa muncul tanpa melalui kepala desa atau lurah? Kok bisa muncul? Terus sudah ada namanya putusan Mahkamah Agung. Kenapa tidak dilaksanakan? Kenapa Anda langsung duduki? Anda pagari? Itu permasalahannya. Kok Babinsa diam? Tidak mungkin Babinsa diam. Apalagi sampai ratusan kepala keluarga. Nah, kalau seperti itu korporasi, ya, dan itu sudah diakui, ada mafia tanah. Nah, kalau begitu, Pak, sistem pertahanannya rusak, Pak. Termasuk sosial budaya. Pak, kalau semua kayak begitu Indonesia, maka itu sudah bukan gangguan lagi, bukan tantangan lagi.
Bukan lagi disebut hambatan dalam pembangunan bangsa ini. Tetapi itu bisa saya kategorikan, Pak ya, ancaman bagi ketahanan di segala bidang. Di ketahanan sosial budaya. Termasuk ketahanan dari segi militer. Kalau ketahanan kita dari segi ketentaraan militer, kita dianggap remeh, Pak. Tapi kalau ketahanan kita hebat, paling tidak ada istilahnya efek gentar. Mereka gentar kalau mau menyerang kita. Itu, Pak. Jadi kita membangun itu bukan membangun fisik, tetapi membangun mentalnya rakyat. Jangan rakyat sudah susah, malah diintimidasi jadi susah. Pemerintah sudah benar. Institusi sudah benar. Tetapi oknum-oknum ini yang membuat masalah. Kalau menurut saya, tolonglah, kalau mau mencari keuntungan, perhatikan hak-hak rakyat. Oke. Bapak, terima kasih sekali Bapak. Saya betul-betul selama 30 menit itu tadi tidak terasa, tapi Bapak sudah mengeluarkan semua apa yang ada di dalam diri Anda, ya, dan saya justru kagum sekali karena saya melihat Anda mengucapkannya semua itu secara rasional, tetapi Anda sudah sampai ke titik emosional. Jadi saya melihat Anda secara lahir batin sudah terlibat ke dalam upaya membela rakyat ini. Berkali-kali saya lihat Anda sudah mau menangis. Ya, Anda bukan lagi marah, tapi Anda sudah ya gimana ya? Lubuk sanubari Anda sudah terluka di sini. Apalagi setelah saya tahu bahwa Anda sendiri mengalami, teman-teman Anda, masyarakat, kalau saya sebut itu masyarakat adat setempat itu, Ya. telah kehilangan lahan itu, saya benar-benar dapat ikut merasakan. Ya. Karena saya sendiri belum pernah menderita sebagai rakyat tergusur. Tapi kebetulan pada tanggal 28 September tahun 2016, saya menjadi saksi hidup melihat rakyat yang tidak berdosa itu harus menjadi korban penggusuran secara, saya ditambah, secara sempurna melanggar hukum. Ya. Karena tanah dan bangunan pada waktu itu sedang dalam proses hukum, tetapi oleh penggusur nggak dipedulikan, harus digusur. Pak, itu saya nangis, Pak. Ya. Saya menangis, Pak, waktu itu. Padahal saya nggak digusur. Dan saya bukannya itu bukan berkeluarga, tapi itu cuma sekedar teman-teman saya saja yang kebetulan digusur. Itu saya menangis, Pak. Jadi saya bisa merasakan, kalau Bapak kan ya amarah, Bapak itu sudah marah tadi itu ya, betul-betul marah di situ. Tapi saya sebagai rakyat biasa yang nggak punya bedil, saya nggak bisa marah, Pak. Tapi saya betul-betul merasa kehilangan kehilangan, lemes semua waktu itu, karena saya nggak berdaya. Nah, saya justru sekarang entah kenapa saya padahal nggak sadar ini, Tuhan mempertemukan kita. Jadi kita berdua pada dasarnya punya luka yang sama. Cuma menurut saya luka yang Bapak derita lebih berat. Karena Bapak adalah berasal dari masyarakat adat itu. Kalau boleh saya Pak, tolong ceritakan lagi itu teman-teman Anda yang di Manado yang hilang itu tanahnya itu bagaimana? Itu di mana dan coba Bapak ceritakan. Sebelum ada namanya korporasi
PT Ciputra Internasional, dalam hal ini perumahan Citraland, itu adalah lahan kebun dan lahan masyarakat yang sudah berupa desa ya, desa. Dan desa tua itu. Makanya. Winangun itu desa tua. Saya kemarin datang kepada pengacaranya bernama Alex Oksan, 147. Saya hanya menulis surat 2 contoh, Pak. Yang 147 itu sudah punya putusan Mahkamah Agung dari tahun 2010. Itu sudah hilang. Jadi karena Pak Jaya Suprana ini menanyakan bagaimana desa yang hilang itu desa Winangun, Pak, namanya. Tahun 75 sampai tahun 84 di situ adalah namanya desa ya. Kalau di sana panggilannya hukum tua, untua, kepala desa. Nah, itu digusur pada tahun ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Digusur, Pak. Digusur pelan-pelan semua. Jadi bubar. 147 kakak. Kalau 147 kakak, taruhlah rata-rata satu kakak itu 4 orang. Iya. Jadi bapak, ibu, dan 2 anak. 4 kali 147, berapa itu? Iya. Artinya, manusia-manusia yang hidup di situ, Pak, dulu itu kan ada kebun. Pasti dia, dan berbagai pekerjaan lain. Rumah ibadah, baik gereja maupun masjid. Pertanyaannya sekarang, kok sudah tidak ada? Karena korporasi alasannya selalu mereka sudah punya namanya sertifikat guna bangunan. Jadi pas saya datang ke sana, loh kemana ini? Bisa bayangkan itu sejarah budaya di situ sudah tidak ada, Pak. Bukan hanya budaya, Pak, itu kemanusiaan, Pak. Iya, kemanusiaan. Semua itu kan karena kepentingan untuk keuntungan. Profit. Keuntungan itu diukur dengan duit berapa. Profit. Nah, alias orang mencari duit itu mengorbankan sejarah, budaya, manusia. Dan manusia. Bisa bayangkan mereka sakit hati. Terus terusik keadilannya karena mereka sudah punya namanya putusan Mahkamah Agung. Sekarang penegak hukum itu di mana mereka mau menegakkannya? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Sekarang saya setelah saya lemas mendengar Anda semuanya. Nah, saya sekarang kembali ke Anda. Ya itu tadi Anda kan ceritakan. Padahal ini kan yang penting saya adalah Anda kan sekarang berada di Jakarta kan dalam memenuhi perintah atasan untuk diperiksa, ya toh? Ya. Anda kan sedang melakukan tugas sekarang, yaitu perintah atasan bahwa Anda harus datang ke Jakarta untuk diperiksa. Ya. Ya semua yang namanya pengadilan kan selalu ada kemungkinan Anda dibebaskan, tetapi ada kemungkinan Anda akan dihukum. Ya. Anda sudah siap semua itu? Saya sudah siap. Saraf ketakutan saya sudah putus. Ya. Kalau mau dibilang saya ini mengabdi masih kurang, saya sudah 33 tahun, Pak.
Oke, ya sudah. Karena saraf Anda sudah terputus. Nah, sekarang kalau Anda selamat nggak ada masalah, ya toh. Nah, kalau Ya, ya oke, sekarang kita ambil kemungkinan terburuk Anda dihukum, kan hukuman Anda yang paling berat kan dipecat. sekarang begini, Pak. Pengadilan militer itu samalah dengan pengadilan umum. Saya punya Tuhan, Allah yang bernama Yehua, yang menyebabkan kita semua ini ada karena kasih-Nya. Saya percaya apa yang pencipta katakan. Tidak usah khawatir. Kalau kita berjalan di dalam suatu keadilannya, kebenarannya. Jadi dengan adanya kitab suci itu, kita yakini, kita punya harapan. Dan jangan khawatir. Nah, bukan diukur dari berapa sukses pangkat jabatan. Bukan. Tapi diukur bagaimana kita berguna untuk manusia lainnya. Oke. Sitau timau tumoto. Bagaimana manusia memanusiakan lainnya. Itu kata Dr. Samratulan, tokoh nasional. Ya, ya. Apa Pak lagi tolong lagi? Sitau timau tumoto. Kita hidup manusia untuk memanusiakan orang lain. Sangat lagi. Ya. Oke. Jadi Anda kalau saya berani menyimpulkan Anda siap untuk diberhentikan dari militer. Anda siap? Ada ajaran di dalam militer. Setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Yang disebut korban tempur atau korban perang. Yes, ya, 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 ya. Saya siap untuk itu. Yes, yes. Karena untuk kepentingan yang lebih besar. Yaitu apa? Pertahanan negara di daratan tidak boleh main-main. Jadi jangan diganggu oleh Polri. Pemanggilan itu. Buktinya sekarang ST Panglima TNI sudah ada. Kalau prajurit TNI dipanggil, ini baru keluar Pak, kemarin. Maka dia didampingi oleh hukum. Dan Polri atau siapapun jaksa, pengadilan, itu harus seizin komandan satuannya. Nah, gitu. Jadi saya yakin kalau saya diadili dalam peradilan militer, akan diadili dengan objektif. Saya yakin pemimpin TNI sekarang, baik Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat, beliau itu akan memperhatikan keadilan terhadap Brigjen Junior Tumilar. Karena petunjuknya laksanakan. Dan saya yakin akan dilaksanakan sesuai dengan Sumpah Prajurit Sabta Marga 8 wajib TNI. Itu akan dilakukan objektif. Oke. Ya udah. Ya. Aduh, akhirnya Anda bisa ketawa. Dari tadi Anda tidak bisa ketawa. Aduh. Ya. Saya senang karena apa? Dengan tulisan surat saya itu, paling tidak mengedukasi, menjadi bahan masukan kepada Bapak Kapolri. Dan itu sebenarnya sudah ditanggapi. Walaupun tidak diucapkan. Jadi bahan koreksi. Bahkan oleh bapak-bapak di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi lebih objektif, lebih berhati-hati. Karena dampaknya itu adalah multi efek. Iya, Pak. Ini nggak main-main. Ya. Ini nggak main-main, Pak. Ini dari ibaratnya kita kalau nginjek kerikil kecil,
Tapi kalau kita infeksi, kita bisa mati loh Pak. Gitu. Iya, Ya betul. itu ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, Pak, ini dari partisipan, dari para peserta ada pertanyaan. Pak, Silakan, Pak. siap. Silakan, silakan. Ya. Dari Prajaganta, bagaimana pandangan Bapak terkait wacana petinggi Polri dan TNI bisa menjadi pejabat gubernur jelang pilkada serentak 2020? Wah, ini ya. Sedangkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada pejabat gubernur, wali kota, bupati berasal dari ASN. Apakah hal itu tidak menjadi asumsi bahwa duifungsi ABRI muncul kembali? Nah, ini pertanyaan ini sebetulnya di luar dari topik hari ini. Maka silakan Bapak, kalau Bapak mau menjawab silakan. Tapi kalau Bapak menolak jawab itu hak Anda. Silakan Pak Brigjen Junior. Ya, kebetulan kan saya sarjana ilmu politik, walaupun dari hubungan internasional ya. Saya juga pernah sebagai dosen ya, atau guru militer, dosen di Sesquad. Biasalah pertanyaan begini, ini akademis ya. Jadi saya menjawab secara akademis, bukan sebagai pejabat yang mengeluarkan pendapat di kalangan TNI, tidak. Memang di ruang publik nih ya. Apakah hal itu tidak menjadi asumsi bahwa di fungsi ABRI muncul kembali? Begini, di fungsi ABRI itu kan pertama fungsi Hankam ya. Ya memang harus dilaksanakan fungsi Hankam. Terus fungsi sospol, sosial politik. Fungsi sosial politik itu yang dipahami apa ini? Saya tidak tahu dari Bapak atau Ibu Prajaganta, mudah-mudahan ini Bapak ini. Nah, Pak atau Ibu Prajaganta ini, kan fungsi ABRI kan sudah tidak ada lagi. Tapi kalau dipahami konteksnya dalam fungsi Hankam, ya harus dilaksanakan itu. Tapi fungsi sospol, dalam hal ini fungsi sosial politik. Nah sekarang begini ya, apakah tentara misalnya ada kejadian gempa bumi ya, bencana lah, masa TNI khususnya di lingkungan Angkatan Darat masa mau berdiam diri? Bahkan kita wajib untuk membantu itu. Ya. Kalau baca Undang-Undang TNI nomor 34 ya, tahun 2004 di pasal 7 ya. Nah, pasal 7 sampai 9 itu di sana ada namanya OMSP, tugas TNI, OMSP, operasi militer selain perang. Itu ada 14. Nah, kalau fungsi sospol di situ sebenarnya ada di situ. Cuma istilahnya di situ membantu pemerintah daerah ya mengatasi teroris ya. Nah, 14 fungsi itu adalah fungsi yang namanya diantaranya sospol. Sebenarnya begini, itu tidak perlu dipersoalkan lah bagi saya ya. Kalau dibilang asumsi bahwa di fungsi ABRI muncul kembali, wah, ini masalah peristilahan di fungsi ABRI itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang peraturan perundang-undangan itu TNI berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI di pasal 7 sampai 9 kalau nggak salah itu ada namanya tugas OMSP, tugas-tugas OMSP. Jadi fungsi TNI di situ, tugas-tugas TNI bisa baca. Kalau untuk munculnya di fungsi ABRI nggak ada lah itu. Karena itu kan terminologi atau peristilahan lama itu. Iya. ABRI kan sudah tidak ada. Oh iya, ABRI nggak ada. Iya. Terus Polri sudah tersendiri. Iya. Malah justru saya begini, ini bagus pertanyaannya. Saya mau tanya,
Pernah baca nggak isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri? Di sana ada istilah keamanan dalam negeri. Bisa nggak Polri itu melaksanakan keamanan dalam negeri? Keamanan dalam negeri itu, peristilahan itu lebih tepatnya adalah kedaulatan negara itu. Nah, kedaulatan negara siapa yang mau menjaga negara ini? Ayo. Coba Pak atau Ibu Prajaga Nanta. Saya mau tanya, di sana ada istilah keamanan dalam negeri. Itu tugasnya Polri. Benar nggak itu? Terus peristilahan misalnya di Papua. Ada istilah KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Jelas-jelas dia ingin mendirikan negara sendiri. Di negara Republik Indonesia. Pertanyaan saya, itu lebih tepatnya separatis, pemberontak, atau kelompok kriminal? Dia sudah ada bendera, sudah ada tentaranya, sudah ada rakyatnya. Itu sudah negara dia. Organisasi Papua Merdeka, OPM. Artinya, bisa Polri melaksanakan itu. Nah, kritisi itu. Benar nggak? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keamanan dalam negeri adalah Polri. Saya bukan membenci atau tidak suka sama Polri, tidak. Cuma kasihan. Polri itu dididik bukan untuk seperti tentara. Oh ya. Ya, betul. Kalau Polri dididik seperti tentara, maka tentaranya pindah jadi Polri. Oke. Saya ngomong ini, ingat, kita menjaga keselamatan bangsa itu adalah dari TNI. Ya. Oke. Revisi itu undang-undang. Negara ini dirusak oleh peristilahan yang akhirnya tugas pokok fungsi campur aduk. Ya. Terima kasih Pak. Ya, saya mengerti. Memang kita sering kacau karena istilah-istilah ini. Ya, oke. Ya. Jangan dibodohi lagi rakyat. Yang bodoh saya Pak. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Oke Pak. Akademis ya, nggak usah takut bertanya. Oke, Pak Ya. Brigjen Junior Tumilar, begini, waktu yang membatasi kita. Nah, Ya, menurut Pak Brigjen, apa yang perlu disampaikan, tapi belum saya tanyakan? Tolong, Ya. silakan Pak Brigjen, silakan. saya ingin berpesan kepada para babinsa. Laksanakan tugas sebagai babinsa dengan benar, dengan baik, perhatikan rakyat, laksanakan hal itu sesuai dengan amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Satu-satunya milik nasional itu adalah TNI. Oke, Bapak Brigjen TNI Junior Tumilar, kami tidak punya apa-apa, tapi kami akan mengirimkan piagam sederhana ini ke alamat Anda. Ucapan terima kasih kepada Brigjen TNI Junior Tumilar yang telah berkenan menjadi narasumber Jayus Pranasio dengan tema rakyat adalah ibu kandung TNI. Tepuk tangan untuk Ibu Brigjen Merdeka. Merdeka.